Ya, halo, selamat datang kembali di Dompet Kripto. Selamat datang buat kalian yang sudah mampir dan bergabung. Di video gue kali ini gue bakal ngebahas tentang harga Bitcoin yang sebelumnya kita bahas. Jika 90.000 USD bisa di breakout bakal lanjut ke 95, dan sekarang ini sudah terrealisasi hal itu. Bitcoin sudah menembus 90.000 USD, dipertahankan, dan sudah bisa menembus juga di 95.000 USD. Nah, bagaimana ke depannya harga Bitcoin ini? Apakah akan lanjut naik atau turun ya? Nah, tidak berlama-lama, langsung saja seperti biasa kita ke videonya. Nah, di video kali ini ada chart Bitcoin ya. Di sini terpantau sebelumnya sudah kita bahas bahwa apabila si Bitcoin ini bisa bertahan dan di close di atas 90.000 USD, dia bakal melanjutkan rally-nya. Dalam artian rally-nya itu menembus ke 95.000 USD. Nah, di sini 95.000 USD ini sudah bisa ditembus. Nah, bisa kita lihat di sini ada 95.000 yang sebelumnya sangat kuat dan sangat susah untuk ditembus. Itu berhasil ditembus kemarin ya, setelah data rilis dari ekonomi Amerika yang sebenarnya stabil, dan ini mengalami kenaikan juga untuk harga Bitcoin, memberikan efek terhadap harga Bitcoin ya. Dan apabila secara teknikal juga sudah membentuk lower high ya, sebelumnya kan lower low, kemudian lower high, kemudian higher high, kemudian lower high, dan seterusnya. Apakah di sini akan melanjutkan kenaikan kembali? Nah, kuncinya adalah apabila di 95.000 ini bisa ditutup mingguan di atas 95.000 ataupun di atas 94.000, itu kemungkinan bakal lanjut ke 100.000, ke area sini nih. Nah, ke area 100.000. Dan kenaikan harga Bitcoin juga ini dibarengi dengan penurunan harga emas ya, seperti yang gua sebutkan di video sebelumnya. Apabila emas turun, Bitcoin akan mengalami kenaikan, dan sekarang sudah mungkin hampir setengah sedikit jalan ya, hampir baru mulai jalan, emas mengalami penurunan. Nah, kita lihat di gold. Seperti sebelumnya, hampir mirip seperti sebelumnya di tahun 2020 dan 2021 ketika harga emas gila-gila naik, dan ketika mengalami koreksi itu terjadi pergeseran likuiditas ya dari aset emas ke Bitcoin. Nah, di sini sudah mengalami penurunan nih. Dari sebelumnya ngegas terus ya untuk harga emas ini. Dan apakah selanjutnya emas ini bakal melanjutkan penurunannya atau akan melanjutkan kenaikan? Namun menurut pendapat gua, emas bakal terus naik hingga pertengahan 2026. Di pertengahan 2026 barulah mengalami penurunan untuk harga emas ini, karena sudah terlalu tinggi kenaikannya. Dan untuk Bitcoin sendiri kemungkinan akan sedikit mengalami kenaikan apabila weekly-nya terus menerus ditutup dengan harga di atas harga di atas minggu sebelumnya ya. Nah, di sini sebelumnya juga sudah terlihat di minggu Desember ya, di Desember 2025, 29 Desember 2025, di sini Bitcoin ditutup di atas harga minggu sebelumnya, yaitu di harga minggu sebelumnya itu di 88.000 ditutupnya, di 87 ribuan lah ya, ditutupnya di 87 ribu, kemudian di
Minggu selanjutnya di 29 Desember itu ditutup di 91.000, artinya ada kenaikan. Kemudian mengalami koreksi ketika sedang mengalami kenaikan hingga ke 94.000 di 5 Januari, dan ini bagusnya kembali ditutup di atas harga sebelumnya, walaupun di sini mengalami koreksi. Dan sekarang ini di minggu sekarang ini di 12 Januari, apabila ini bisa berhasil ditutup di atas area ini nih, di atas area 94.000, itu ada kemungkinan bakal melanjutkan rally selanjutnya. Dan namun apabila melanjutkan atau ditutup di bawah 94.000, ini bakal mengalami penurunan ya. Serta ini juga bisa kita lihat dari ETF inflow yang lumayan besar untuk Bitcoin, yaitu sekitar 192 juta USD masuk inflow-nya dari total keseluruhan net inflow ya. Dan juga beberapa ETF lain seperti ETF spot Ethereum itu sekitar 93 juta USD masuk, dan total net inflow-nya yaitu diupdate 1 jam lalu nih, per 14 Januari ya kemarin, itu sekitar 12,6 miliar USD. Ini kenaikan yang cukup bagus untuk rebound pertama ini. Kemudian di ETF kripto lain seperti ETF XRP Spot itu di kumulatif total net inflow-nya ada di 1,26 miliar USD, dan ini merupakan salah satu ETF yang mencatatkan inflow terus menerus, walaupun ada beberapa outflow, yaitu satu outflow ini sekitar di 7 Januari sekitar 40,8 juta USD, dan disusul dengan ETF lain yang hampir mengalami net inflow lumayan bagus. Lalu jika kita melihat di indeks altcoin, di sini Bitcoin season ini sudah hampir selesai dan akan memasuki ke indeks normal ya, di sini indeks altcoin normal dan belum memasuki fase alt season. Kemudian jika kita lihat di Fear and Greed Index yang sebelumnya sudah gua bahas, apabila Fear Greed Index ini ekstrim turun, maka disitulah waktunya yang tepat untuk melakukan akumulasi ulang. Dan sekarang hari ini Fear and Greed Index sudah kembali ke netral, fase netral, yang sebelumnya itu di fase ekstrim fear atau ketakutan ekstrim yang hampir mencapai 10 poin, dan sekarang ini sudah mencapai 54 poin. Dan artinya ini adalah bahwa setiap penurunan pasti akan ada pembalikan, terkecuali tanpa data yang mendukung. Nah, di Desember kemarin sebenarnya kita sudah dikasih data pendukung, itu terkait penghentian quantitative tightening menjadi ke lebih pelonggaran ya, walaupun belum diberlakukan quantitative easing. Selanjutnya itu ada di data kemarin ya, data rilis kemarin di kalender ekonomi ya. Di sini gue bisa lihatnya itu lumayan stabil ya, dari CPI kemarin, kemudian PPI-nya juga ini lumayan stabil, sehingga menjadikan harga Bitcoin ini kembali mengalami kenaikan, berefeknya ke harga kripto dan Bitcoin. Dan kita lihat juga kalau di total crypto market di sini sudah mengalami rebound sedikit, walaupun mengalami koreksi lagi ya, sebelum sudah naik. Di sini nih, ketika PPI kemarin, ketika data rilis kemarin di sini nih di tanggal 14, dan itu mengalami kenaikan, sekarang mengalami koreksi kembali. Dan juga jika kita melihat di balance sheet Federal Reserve,
Sebenarnya di sini sudah dilakukan penyuntikan likuiditas ya, yaitu di tanggal 9 Desember kemarin 2025. Setelah tepatnya 1 Desember 2025 ya, tepatnya setelah pemberhentian kuantitatif tightening. Di sini mulai sedikit demi sedikit disuntikan likuiditas. 9 Desember, 16 Desember, 23 Desember, dan yang terakhir 30 Desember. Nah, di sini turun lagi nih, di sini langsung diserap. Dan ini juga berpengaruh terhadap harga kripto, kenaikan harga kripto, memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga kripto. Jadi secara intinya untuk sekarang ini mungkin sedang dalam pemanasan ya untuk market kripto, karena Bitcoin sudah mengalami kenaikan dan pastinya akan ada koreksi kembali, dan koreksi terdekatnya itu ada di 94.000. Namun apabila 94.000 ini berhasil ditembus dan weekly-nya ditutup di bawah 94.000, itu bakal mengalami penurunan lagi dan menyentuh resisten paling bawah, menyentuh support paling bawah, yaitu di 92.000, antara 92.000 hingga 90.000 lah ya terdekatnya. Dan kita lihat juga di sini gold mengalami penurunan karena ya tadi itu penguatan atau kestabilitasan ekonomi Amerika Serikat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti data rilis selanjutnya tidak bagus untuk ekonomi Amerika, maka gold akan mengalami kenaikan kembali. Dan disclaimer ya, seluruh video yang gue sampaikan di sini hanya untuk edukasi dan untuk pembelajaran, bukan ajakan untuk investasi atau membeli aset kripto beresiko seperti Bitcoin. Seluruh keputusan yang kalian lakukan setelah menonton video ini adalah keputusan kalian masing-masing dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi video gue kali ini hanya seperti biasanya untuk edukasi dan memberikan gambaran ya terhadap harga kripto dan Bitcoin yang sekarang ini bagaimana dan kedepannya bagaimana. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini terkait harga Bitcoin. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Jangan lupa subscribe YouTube Dompet Kripto untuk mendapatkan insight-insight seputar kripto lainnya, dan juga like video ini, serta sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.